Sudah muak aku, Bu, ngerawatmu. Mending kamu pergi aja dari bumi ini. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Tega banget kamu lakukan ini. Seorang ibu tua terjatuh di atas rel kereta. Tubuhnya lemah tak berdaya. Di depannya, kereta melaju semakin dekat. Sementara seorang wanita berdiri dengan senyum tipis, seolah semua ini memang sudah direncanakan. Di kejauhan, seorang pria berlari sekuat tenaga. Wajahnya penuh panik dan ketakutan. Ia baru saja pulang setelah 3 tahun merantau, dan apa yang ia lihat membuat dunianya runtuh dalam sekejap. Langkahnya semakin cepat, napasnya terengah, dan detik itu terasa begitu lambat. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, diberikan rezeki yang berlimpah. Yang lagi kerja semoga cepat mendapat 1 miliar pertamanya. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Suara kereta yang melintas setiap pagi dan sore sudah menjadi bagian dari kehidupan Raka sejak kecil. Rumahnya berdiri sederhana, hampir menempel dengan rel kereta yang membelah kampung itu seperti garis takdir yang tak bisa dihindari. Dinding kayu yang mulai lapuk, atap yang sering bocor saat hujan, dan lantai tanah yang dingin menjadi saksi kehidupan mereka yang jauh dari kata cukup. Namun di balik semua keterbatasan itu, ada satu hal yang selalu bertahan: harapan. Raka adalah anak tunggal. Ayahnya sudah lama meninggalkan ibunya yang kini semakin rentah. Setiap hari, Raka bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli angkut di pasar, kadang membantu tetangga memperbaiki rumah, atau sekadar apa saja yang bisa menghasilkan uang untuk makan hari itu. Tidak ada kepastian, tidak ada jaminan, hanya usaha dan doa yang terus ia genggam. Di dalam rumah kecil itu, ibunya sering duduk di dekat jendela, memandangi rel kereta yang tak pernah sepi. Wajahnya penuh keritut, tapi matanya masih menyimpan keteduhan. Ia selalu menyambut Raka dengan senyum, meski tahu anaknya pulang dengan tubuh lelah dan kantong yang sering kali kosong. Baginya, melihat Raka pulang dengan selamat sudah lebih dari cukup. Sementara itu, Sinta, istri Raka, adalah perempuan yang dulu dikenal sederhana dan penuh perhatian. Ia menikah dengan Raka bukan karena harta, tapi karena percaya pada ketulusan hati pria itu. Namun kehidupan yang keras perlahan mulai mengikis ketenangannya. Hari demi hari yang diisi dengan kekurangan membuatnya mulai merasa lelah, meski ia tak pernah benar-benar mengungkapkannya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Raka duduk di depan rumah sambil menatap rel kereta yang berkilau diterpa cahaya jingga. Suara kereta yang melintas terasa berbeda hari itu, seperti membawa bisikan yang tak biasa. Di sampingnya, ibunya duduk diam, sementara Sinta sibuk di dapur dengan wajah yang terlihat murung. Raka menarik nafas panjang. Ia sudah memikirkan hal ini berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Hidup seperti ini tidak bisa terus berlanjut. Ia tidak ingin ibunya terus hidup dalam kekurangan, dan ia tidak ingin Sinta terus merasa terjebak dalam kehidupan yang tak berubah. Keputusan itu akhirnya keluar dari mulutnya dengan suara pelan, tapi tegas. Ia ingin merantau. Awalnya, suasana langsung berubah. Ibunya terdiam lebih lama dari biasanya. Tatapannya yang semula tenang mulai terlihat berkaca-kaca. Ia tidak melarang, tapi jelas ada rasa takut yang ia sembunyikan. Baginya, Raka adalah satu-satunya yang tersisa dalam hidupnya. Melepaskannya pergi jauh terasa seperti kehilangan untuk kedua kalinya. Sinta pun tidak langsung menjawab. Ia hanya berhenti sejenak dari pekerjaannya, lalu kembali bergerak seolah tak terjadi apa-apa. Namun dalam hatinya, ada kegelisahan yang perlahan muncul. Ia tahu keputusan itu bisa mengubah segalanya, tapi ia juga tahu mereka tidak punya banyak pilihan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada percakapan panjang, hanya suara jangkrik dan sesekali deru kereta yang melintas, seolah mengingatkan bahwa waktu terus berjalan tanpa menunggu siapapun.
Raka berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit rumahnya yang gelap. Ia membayangkan kehidupan yang berbeda, rumah yang lebih layak, ibunya yang bisa tersenyum tanpa khawatir, dan Sinta yang tidak lagi terlihat murung. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan sederhana. Tidak ada koper mewah, hanya tas kecil berisi pakaian seadanya. Uang yang dibawa pun tidak banyak, hanya cukup untuk bertahan di awal. Namun yang paling berat bukanlah itu, melainkan meninggalkan 2 orang yang paling ia sayangi. Pagi keberangkatan akhirnya tiba. Udara terasa dingin dan suasana rumah begitu hening. Ibunya berdiri di depan pintu, memegang tangan Raka erat-erat seolah tak ingin melepaskan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Sinta berdiri di belakang, wajahnya sulit dibaca. Ia mencoba terlihat kuat, namun sorot matanya menyimpan banyak hal yang tak terucap. Ada harapan, ada kekhawatiran, dan mungkin juga ada sesuatu yang belum sempat ia pahami sendiri. Ketika langkah Raka mulai menjauh dari rumah itu, suara kereta kembali terdengar, lebih keras dari biasanya. Ia menoleh sebentar, melihat rumah kecil yang selama ini menjadi dunianya. Di sana, ibunya masih berdiri, dan Sinta tetap diam di tempatnya. Langkah itu terasa berat, tapi ia tidak berhenti. Ia tahu, jika ia berhenti, mungkin ia tak akan pernah pergi. Sejak saat itu, kehidupan mereka mulai berjalan di 2 arah yang berbeda. Raka dengan perjuangannya di perantauan, dan keluarga yang ia tinggalkan dengan cerita yang perlahan berubah tanpa ia sadari. Perjalanan Raka dimulai dengan langkah yang berat, namun penuh tekad. Ia menaiki kendaraan sederhana menuju kota besar yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan rumah kecil di tepi rel, wajah ibunya yang berusaha tegar, dan tatapan Sinta yang sulit ia artikan. Semua itu seperti terus mengikuti, seolah ingin menahan langkahnya. Namun ia tahu bahwa kembali bukanlah pilihan. Kota tujuan Raka terasa begitu asing. Bangunan tinggi, jalanan yang ramai, dan hiruk-pikuk manusia yang seolah tak pernah berhenti membuatnya merasa kecil. Tidak ada yang mengenalnya di sana, tidak ada yang peduli siapa dirinya atau dari mana ia berasal. Namun justru disitulah ia menemukan satu hal yang ia butuhkan, kesempatan. Hari-hari pertama di kota tidak berjalan mudah. Raka harus tidur di tempat seadanya, terkadang di sudut bangunan kosong, atau berbagi ruang sempit dengan pekerja lain yang senasib. Ia mencari pekerjaan ke sana kemari, menerima apa saja yang bisa memberinya penghasilan. Dari mengangkat barang di gudang, bekerja di proyek bangunan, hingga menjadi buruh kasar dengan upah yang tak seberapa. Tubuhnya seringkali terasa nyeri, tangannya penuh luka, namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap malam, sebelum memejamkan mata, Raka selalu teringat satu hal, janji yang ia ucapkan saat meninggalkan rumah. Ia berjanji akan mengubah nasib keluarganya. Ia berjanji ibunya tidak akan hidup susah lagi. Ia berjanji Sinta tidak akan terus merasa kekurangan. Janji itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bertahan, bahkan saat tubuhnya hampir menyerah. Sementara itu, di rumah kecil dekat rel kereta, kehidupan berjalan dengan cara yang berbeda. Hari-hari awal setelah kepergian Raka terasa sunyi. Tidak ada lagi suara langkahnya di pagi hari, tidak ada lagi canda sederhana yang biasa mengisi ruang sempit itu. Ibunya mulai lebih sering duduk diam di dekat jendela, memandang rel yang kini terasa lebih sepi tanpa kehadiran anaknya. Sinta mencoba menjalani hari seperti biasa, namun ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tanggung jawab yang dulu terbagi, kini sepenuhnya ada di pundaknya. Ia harus mengurus rumah, menjaga ibu mertuanya, dan bertahan dengan keadaan yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Awalnya, ia masih menjalani semuanya dengan sabar, mencoba mengingat alasan mengapa ia menerima semua ini sejak awal. Beberapa minggu kemudian, kabar pertama dari Raka datang. Ia mengirimkan uang dalam jumlah kecil, namun cukup untuk membuat Sinta dan ibunya merasa lega. Dalam pesannya, Raka meminta maaf karena belum bisa mengirim lebih banyak, namun ia berjanji akan berusaha lebih keras lagi. Kata-kata itu membuat hati ibunya hangat, sementara Sinta hanya membaca dengan perasaan yang campur aduk. Waktu terus berjalan, bulan demi bulan berlalu, dan keadaan mulai berubah perlahan. Raka mulai mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil.
penghasilannya meningkat, dan jumlah uang yang ia kirim pun semakin besar. Setiap kali uang itu tiba, Sinta merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keleluasaan. Awalnya, uang itu digunakan untuk kebutuhan rumah, membeli makanan yang lebih layak, memperbaiki beberapa bagian rumah yang rusak, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dulu sering terabaikan. Namun, seiring waktu, perubahan mulai terlihat. Sinta mulai membeli barang-barang yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Pakaian baru, perhiasan sederhana, hingga hal-hal kecil yang perlahan mengubah gaya hidupnya. Di sisi lain, kondisi Ibu Raka mulai menurun. Tubuhnya semakin lemah, dan suatu hari ia terjatuh di dalam rumah. Sejak kejadian itu, ia kesulitan berjalan. Langkahnya tidak lagi kuat, dan ia lebih sering duduk atau berbaring. Keadaan itu membuat Sinta harus bekerja lebih keras, bukan hanya mengurus rumah, tapi juga merawat ibu mertuanya. Awalnya, Sinta masih berusaha sabar. Ia membantu ibu mertuanya berjalan, menyiapkan makanan, dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Namun perlahan, rasa lelah mulai berubah menjadi beban. Setiap hari terasa lebih panjang, dan setiap tugas terasa lebih berat. Ia mulai merasa hidupnya terikat, seolah tidak memiliki ruang untuk dirinya sendiri. Ketika Raka menelpon, Sinta selalu berusaha terdengar baik-baik saja. Ia mengatakan bahwa semuanya berjalan lancar, bahwa ibunya dalam kondisi yang stabil, dan bahwa ia mampu mengurus semuanya. Raka yang mendengar itu merasa lega, bahkan semakin bersemangat untuk bekerja lebih keras. Ia tidak menyadari bahwa di balik suara tenang itu, ada kelelahan yang mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Suatu malam, setelah seharian mengurus rumah dan ibu mertuanya, Sinta duduk sendirian. Ia menatap uang yang baru saja dikirim Raka. Jumlahnya cukup besar, jauh lebih besar dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Namun di saat yang sama, ia juga merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Di luar rumah, suara kereta kembali melintas, seperti biasa. Namun kali ini, suara itu terasa lebih keras, lebih dalam, seolah membawa pertanda bahwa sesuatu dalam kehidupan mereka mulai bergeser. Rel yang dulu hanya menjadi latar belakang, kini perlahan menjadi bagian dari cerita yang lebih besar. Sinta menatap ke arah jendela, melihat bayangan rel yang memanjang di bawah cahaya bulan. Dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keinginan untuk hidup lebih dari sekadar bertahan. Namun keinginan itu datang bersamaan dengan rasa tidak sabar, rasa tertekan, dan sesuatu yang perlahan tumbuh tanpa ia sadari. Di kota yang jauh, Raka masih bekerja tanpa henti, tidak mengetahui bahwa perubahan kecil yang terjadi di rumahnya perlahan akan membawa mereka ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari demi hari berganti menjadi minggu, lalu bulan, hingga tahun pertama Raka di perantauan terlewati dengan penuh perjuangan. Tubuhnya semakin terbiasa dengan kerja keras. Tangannya yang dulu halus kini penuh kapalan, dan wajahnya mulai terlihat lebih dewasa oleh tekanan hidup yang ia jalani. Namun di balik semua itu, satu hal yang berubah paling besar adalah penghasilannya. Setelah melewati berbagai pekerjaan kasar, Faka akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja di sebuah perusahaan distribusi barang. Awalnya hanya sebagai pekerja biasa, namun karena ketekunan dan kejujurannya, ia mulai dipercaya untuk memegang tanggung jawab yang lebih besar. Dari situ, penghasilannya meningkat drastis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa usahanya benar-benar membuahkan hasil. Setiap bulan, ia mengirimkan uang dalam jumlah yang semakin besar ke rumah. Tidak lagi sekedar cukup untuk makan, tetapi lebih dari itu. Ia membayangkan ibunya bisa berobat dengan layak, rumah mereka bisa diperbaiki, dan Sinta bisa hidup lebih nyaman. Setiap kali mentransfer uang, ada rasa bangga yang mengalir dalam dirinya, seolah ia mulai menepati janji yang pernah ia ucapkan. Namun di rumah kecil dekat rel kereta, perubahan itu tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Awalnya Sinta menerima uang itu dengan rasa syukur. Ia mulai memperbaiki rumah, membeli perabotan yang lebih baik, dan memenuhi kebutuhan yang dulu sering tertunda. Lingkungan sekitar mulai melihat perubahan itu. Rumah yang dulu tampak rapuh, kini terlihat lebih rapi, meski masih sederhana. Tetangga mulai berbisik, membicarakan bagaimana kehidupan Sinta perlahan membaik sejak Raka merantau. Namun perubahan yang paling besar justru terjadi dalam diri Sinta sendiri. Dengan uang yang terus mengalir, ia mulai merasakan kebebasan yang belum pernah ia miliki sebelumnya.
Ia tidak lagi harus memikirkan bagaimana cara bertahan setiap hari. Ia bisa membeli apa yang ia inginkan, pergi ke tempat yang sebelumnya hanya ia lihat dari cerita orang lain, dan menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Awalnya, semua itu terasa seperti hadiah dari perjuangan Raka. Namun perlahan, perasaan itu berubah. Apa yang dulu ia syukuri, mulai ia anggap sebagai hal yang wajar. Keinginan kecil berubah menjadi kebutuhan, dan kebutuhan berubah menjadi tuntutan yang terus bertambah. Di sisi lain, kondisi Ibu Raka semakin memburuk. Sejak jatuh beberapa waktu lalu, ia benar-benar kehilangan kemampuan untuk berjalan. Tubuhnya semakin lemah, dan ia kini sepenuhnya bergantung pada kursi roda. Aktivitas sederhana seperti berpindah tempat atau mengambil sesuatu menjadi hal yang mustahil tanpa bantuan. Keadaan itu membuat Sinta harus mengurus lebih banyak hal. Setiap hari, ia harus membantu ibu mertuanya makan, membersihkan tubuhnya, dan memastikan ia tetap nyaman. Pada awalnya, Sinta masih melakukannya dengan sabar, meski rasa lelah sering muncul. Namun, seiring waktu, rasa lelah itu mulai berubah menjadi kejengkelan. Ia mulai merasa bahwa hidupnya tidak seimbang. Di satu sisi, ia memiliki uang dan kebebasan untuk menikmati hidup, namun di sisi lain, ia terikat dengan tanggung jawab yang tidak pernah ia pilih sepenuhnya. Perasaan itu tumbuh perlahan, seperti api kecil yang terus membesar tanpa disadari. Ketika Raka menelpon, Sinta selalu memastikan suaranya terja. Ia menceritakan hal-hal yang menyenangkan, seperti rumah yang sudah diperbaiki atau kebutuhan yang kini tercukupi. Ia juga mengatakan bahwa ibunya dalam kondisi yang stabil, meski tidak pernah benar-benar menjelaskan bagaimana keseharian yang sebenarnya terjadi. Raka yang mendengar itu merasa lega. Ia bahkan semakin bersemangat untuk bekerja lebih keras. Ia mulai mengambil lembur, bahkan kadang bekerja tanpa istirahat demi mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam pikirannya, semakin banyak uang yang ia kirim, semakin baik pula kehidupan keluarganya. Namun yang tidak ia sadari, uang itu justru menjadi awal dari perubahan yang tidak ia inginkan. Sinta mulai jarang berada di rumah. Ia sering pergi keluar, meninggalkan ibu mertuanya sendirian dalam waktu yang cukup lama. Awalnya hanya sebentar, namun lama-kelamaan semakin sering dan semakin lama. Ia mulai menikmati kehidupan di luar rumah, bertemu orang-orang baru, dan merasakan dunia yang berbeda dari sebelumnya. Ibu Raka hanya bisa diam. Dalam kesendiriannya, ia sering memandang ke arah rel kereta yang masih sama seperti dulu. Suara kereta yang melintas kini terasa lebih sunyi, seolah membawa kesepian yang semakin dalam. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menyalahkan, hanya menerima keadaan dengan hati yang perlahan rapuh. Kadang, ia mencoba berbicara kepada Sinta, sekadar meminta ditemani atau dibantu. Namun, respons yang ia terima tidak selalu sama seperti dulu. Sinta mulai terlihat lebih dingin, lebih cepat merasa kesal, dan lebih sering mengabaikan permintaan kecil yang dulu ia lakukan dengan tulus. Di malam hari, ketika semua kembali sunyi, Sinta sering duduk sendirian dengan pikirannya sendiri. Ia menatap uang yang terus datang setiap bulan. Namun entah mengapa, perasaan puas itu tidak bertahan lama. Selalu ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang membuatnya merasa tidak benar-benar bahagia. Perasaan itu perlahan berubah menjadi ketidakpuasan yang tidak ia mengerti. Ia mulai melihat ibu mertuanya bukan lagi sebagai tanggung jawab, melainkan sebagai beban. Setiap kali melihat kursi roda itu, ia merasa hidupnya terikat, seolah tidak bisa bergerak bebas seperti yang ia inginkan. Sementara itu, Raka terus bekerja tanpa henti di kota yang jauh. Ia tidak pernah tahu bahwa uang yang ia kirim, yang ia anggap sebagai solusi, justru menjadi awal dari perubahan yang akan membawa keluarganya ke arah yang jauh lebih gelap. Di antara suara kereta yang terus melintas dan waktu yang terus berjalan, kehidupan mereka perlahan berubah tanpa bisa dihentikan. Tidak ada yang menyadari bahwa perubahan kecil yang terjadi hari ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan menguji batas cinta, kesabaran, dan kemanusiaan mereka. Hari-hari di rumah kecil dekat rel kereta kini berjalan dengan ritme yang berbeda. Jika dulu suara langkah Raka, percakapan sederhana, dan kehangatan keluarga mengisi ruang sempit itu, kini yang tersisa hanyalah sunyi yang panjang, dan suara kereta yang datang dan pergi tanpa peduli pada siapapun yang mendengarnya. Bagi Ibu Raka, suara itu bukan lagi sekadar kebiasaan.
melainkan satu-satunya teman yang setia menemani kesendiriannya. Tubuhnya yang semakin lemah membuatnya tak lagi bisa melakukan banyak hal. Kursi roda menjadi tempatnya bergantung, membatasi gerak, dan perlahan juga membatasi harapannya. Setiap pagi ia hanya bisa duduk di dekat jendela, memandangi rel yang memanjang, seperti garis kehidupan yang tak pernah berhenti bergerak. Dari sana ia melihat dunia luar berjalan seperti biasa, sementara dirinya terasa tertinggal. Sinta masih tinggal di rumah itu, namun kehadirannya tak lagi memberi rasa hangat seperti dulu. Ia lebih sering sibuk dengan urusannya sendiri. Waktu yang ia habiskan di luar rumah semakin banyak, dan ketika ia berada di dalam rumah, pikirannya seolah tetap berada di tempat lain. Perhatian yang dulu ia berikan perlahan memudar, digantikan oleh sikap yang semakin dingin. Pada awalnya, Ibu Raka mencoba memahami. Ia tahu hidup tidak mudah bagi Sinta, terlebih sejak Raka pergi. Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri dengan berpikir bahwa semua ini hanyalah kekelelahan yang akan berlalu. Namun hari demi hari menunjukkan hal yang berbeda. Perubahan itu bukan sementara, melainkan sesuatu yang terus tumbuh. Ada hari-hari di mana ia harus menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bantuan sederhana. Rasa lapar sering ia tahan karena tidak ingin merepotkan. Ia belajar untuk diam, menahan kebutuhan, dan mengurangi harapan agar tidak merasa terlalu kecewa. Dalam diamnya, ia tetap berusaha menjaga hatinya agar tidak dipenuhi rasa sakit. Sesekali tetangga datang menjenguk. Mereka membawa makanan atau sekedar menyapa, mencoba memberikan sedikit kehangatan di tengah kesunyian. Dari mereka, Ibu Raka mengetahui bahwa Sinta sering terlihat di luar rumah, menikmati hidup dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mendengar cerita-cerita kecil yang membuat hatinya terasa berat, namun ia tidak pernah mengomentari. Ia hanya tersenyum tipis, seolah semua itu bukan sesuatu yang penting. Malam hari menjadi waktu yang paling panjang. Ketika suasana semakin sepi dan hanya suara kereta yang terdengar, pikirannya mulai dipenuhi kenangan. Ia teringat Raka kecil yang sering berlari di halaman, tertawa tanpa beban. Ia teringat bagaimana anak itu tumbuh menjadi pria yang penuh tanggung jawab, rela mengorbankan dirinya demi keluarga. Semua kenangan itu terasa begitu dekat, namun juga begitu jauh. Kadang air mata jatuh tanpa ia sadari, bukan karena ia marah atau kecewa, melainkan karena rasa rindu yang terlalu dalam. Ia merindukan kehadiran Raka, suara langkahnya, dan cara ia selalu memastikan bahwa ibunya baik-baik saja. Namun ia juga tahu, anaknya sedang berjuang di tempat yang jauh, membawa harapan yang besar di pundaknya. Di sisi lain, Sinta semakin tenggelam dalam kehidupannya sendiri. Uang yang terus datang membuatnya merasa memiliki kendali atas hidupnya. Ia mulai terbiasa dengan kenyamanan, dengan kebebasan, dan dengan dunia yang sebelumnya terasa jauh darinya. Setiap kali ia kembali ke rumah, ia melihat kondisi ibu mertuanya dengan perasaan yang semakin sulit ia pahami. Ada saat di mana ia merasa bersalah, namun perasaan itu tidak bertahan lama. Ia segera mengalihkannya dengan berbagai cara, seolah tidak ingin berhadapan dengan kenyataan yang ada di depan matanya. Perlahan, ia mulai melihat ibu mertuanya bukan sebagai seseorang yang harus ia jaga, melainkan sebagai sesuatu yang menghambat langkahnya. Perasaan itu tumbuh diam-diam, tanpa suara, namun semakin kuat setiap harinya. Ia mulai merasa bahwa hidupnya tidak seharusnya seperti ini. Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain yang hidup lebih bebas, tanpa beban, tanpa tanggung jawab yang berat. Pikiran-pikiran itu terus berputar, mengikis sedikit demi sedikit rasa empati yang dulu pernah ia miliki. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam dan cahaya keemasan menyelimuti rel kereta, Ibu Raka duduk sendirian seperti biasa. Angin berhembus pelan, membawa suara jauh dari kereta yang akan segera melintas. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan ketenangan yang tersisa. Di dalam rumah, Sinta berdiri diam, menatap ke arah kursi roda itu. Untuk beberapa saat, ia hanya memperhatikan, tanpa benar-benar bergerak. Dalam pikirannya,
ada sesuatu yang bergejolak, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan itu bukan lagi sekadar lelah atau kesal, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Ia mencoba mengabaikannya, namun pikiran itu terus kembali. Setiap kali ia melihat ibu mertuanya, perasaan itu semakin kuat, seolah mencari jalan untuk keluar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri tentang hidup yang ia inginkan, tentang kebebasan yang ia dambakan, dan tentang apa yang harus ia lakukan untuk mendapatkannya. Sementara itu, Ibu Raka membuka matanya perlahan, kembali menatap rel yang kini mulai gelap. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati Sinta. Ia tidak tahu bahwa perubahan yang selama ini ia rasakan akan segera mencapai titik yang tidak bisa kembali. Suara kereta terdengar semakin dekat, menggema di antara rumah-rumah kecil yang berdiri di sepanjang rel. Bagi sebagian orang, suara itu hanyalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi mereka yang hidup di tepi rel, suara itu seringkali membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kebisingan. Di tengah senja yang perlahan berubah menjadi malam, kehidupan di rumah kecil itu terus berjalan, namun arah yang dituju semakin tidak jelas. Tidak ada yang benar-benar menyadari bahwa kesepian yang dibiarkan terlalu lama dan perasaan yang tidak pernah diselesaikan bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan di antara semua itu, seorang ibu tua tetap duduk dalam diam, memeluk harapan yang semakin rapuh, tanpa tahu bahwa badai yang sesungguhnya sudah semakin dekat. Perubahan yang selama ini tumbuh perlahan, kini mulai tampak lebih jelas. Tidak lagi tersembunyi di balik sikap pura-pura atau kata-kata yang ditahan. Di rumah kecil dekat rel kereta itu, suasana yang dulu hanya dipenuhi kesunyian, kini mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih berat, lebih menekan. Seolah setiap sudut rumah menyimpan ketegangan yang tak terucap. Sinta tidak lagi berusaha menyembunyikan rasa kesalnya. Jika dulu ia masih menahan diri, kini sikapnya mulai terbuka. Cara bicaranya menjadi lebih tajam, gerakannya lebih kasar, dan kesabarannya seolah menghilang sedikit demi sedikit. Hal-hal kecil yang dulu ia lakukan dengan ikhlas, kini terasa seperti beban yang memicu emosi setiap saat. Ibu Raka merasakan perubahan itu dengan sangat jelas, meski ia tidak pernah mengatakannya. Setiap kali Sinta membantunya, ada perbedaan yang tidak bisa diabaikan. Sentuhan yang dulu lembut kini terasa terburu-buru, bahkan kadang kasar. Cara pandang yang dulu penuh perhatian kini berubah menjadi dingin dan jauh. Namun seperti biasa, ia memilih diam, menahan segala rasa dalam hati yang semakin rapuh. Hari-hari berlalu dengan pola yang semakin berat. Sinta seringkali meninggalkan rumah dalam waktu lama, tanpa memberitahu dengan jelas kemana ia pergi. Ibu Raka hanya bisa menunggu, kadang dalam keadaan lapar atau kehausan, hingga Sinta kembali. Tidak jarang, ia harus bertahan dengan kondisi seadanya, menahan rasa tidak nyaman karena tidak ingin menambah masalah. Tetangga sekitar mulai memperhatikan. Mereka melihat perubahan dalam kehidupan rumah itu, mendengar suara-suara yang tidak biasa, dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa dari mereka mencoba mendekat, sekadar menanyakan kabar atau menawarkan bantuan. Namun Sinta selalu menjaga jarak. Ia tidak suka dicampuri, dan perlahan ia membuat batas yang membuat orang lain enggan terlibat lebih jauh. Di balik semua itu, Sinta semakin tenggelam dalam dunia yang ia ciptakan sendiri. Uang yang terus datang membuatnya merasa memiliki kendali penuh. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan di luar rumah, dengan pergaulan baru, dan dengan kebebasan yang ia rasakan semakin nyata. Setiap kali ia kembali ke rumah, ia melihat perbedaan yang semakin kontras antara dunia luar yang ia nikmati dan kenyataan di dalam rumah yang ia anggap mengekrengnya. Perasaan itu tumbuh menjadi ketidaksabaran yang sulit ia kendalikan. Ia mulai merasa bahwa hidupnya tidak adil, bahwa ia seharusnya mendapatkan lebih banyak, tanpa harus dibebani oleh tanggung jawab yang berat. Pikiran itu terus berputar, menguatkan perasaan negatif yang sebelumnya hanya muncul sesekali. Suatu hari, ketika ia sedang membantu ibu mertuanya berpindah dari kursi roda ke tempat tidur, sesuatu yang kecil terjadi, namun cukup untuk memicu ledakan emosi. Gerakan yang sedikit lambat, atau mungkin kesalahan kecil yang tidak disengaja, membuat Sinta kehilangan kendali. Nada suaranya meninggi, kata-katanya terasa lebih keras dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menahan dirinya. Ibu Raka terdiam. Ia tidak membalas, tidak mencoba membela diri, hanya menundukkan kepala dengan mata yang mulai berkaca-kaca.
Bukan karena kata-kata itu saja, tetapi karena ia sadar bahwa hubungan yang dulu terasa hangat kini telah berubah menjadi sesuatu yang asing. Sejak saat itu, batas yang sebelumnya masih ada perlahan menghilang. Sinta tidak lagi merasa perlu menjaga sikapnya. Ia mulai berbicara dengan nada yang lebih kasar, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Ia tidak lagi peduli apakah kata-katanya menyakitkan atau tidak. Yang ia rasakan hanyalah kelelahan dan keinginan untuk bebas dari semua ini. Di malam hari ketika suasana kembali sunyi, Sinta sering duduk sendirian dengan pikirannya. Ia menatap rumah yang kini terasa berbeda, bukan karena bentuknya, tetapi karena perasaannya sendiri yang berubah. Ia mulai merasa bahwa semua ini bukanlah kehidupan yang ia inginkan, meski ia tahu bahwa sebagian besar dari keadaan ini adalah hasil dari pilihan yang ia jalani. Sementara itu, Ibu Raka semakin tenggelam dalam kesendiriannya. Ia mulai lebih jarang berbicara, bahkan ketika ada kesempatan. Ia merasa bahwa setiap kata yang ia ucapkan hanya akan menambah beban bagi Sinta. Dalam diamnya, ia mencoba menerima keadaan, meski hatinya semakin sulit untuk menahan rasa sakit. Kadang, ia hanya memandangi rel kereta yang masih setia di tempatnya. Berharap suatu hari suara langkah Raka kembali terdengar. Ia tidak tahu kapan itu akan terjadi, namun harapan itu tetap ia pegang, meski semakin lemah. Perubahan yang terjadi di rumah itu tidak lagi bisa disangkal. Apa yang dulu hanya berupa perasaan, kini telah menjadi kenyataan yang jelas terlihat. Hubungan yang dulu dibangun dengan kepercayaan dan ketulusan, kini mulai retak, digantikan oleh jarak yang semakin lebar. Di kota yang jauh, Raka masih menjalani hidupnya tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia terus bekerja, terus mengirim uang, dan terus percaya bahwa semua yang ia lakukan membawa kebahagiaan bagi keluarganya. Ia tidak tahu bahwa di rumah yang ia tinggalkan, sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbentuk. Di antara suara kereta yang terus melintas dan malam yang semakin panjang, kehidupan mereka bergerak menuju arah yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dan di balik semua itu, wajah asli yang selama ini tersembunyi kini mulai terlihat, membawa konsekuensi yang akan mengubah segalanya. Semakin lama waktu berjalan, semakin kuat pula jarak yang tak terlihat antara Raka dan kehidupan yang ia tinggalkan. Di kota yang jauh, ia hidup dalam rutinitas yang padat dan melelahkan, namun penuh harapan. Setiap hari dimulai dengan kerja keras dan diakhiri dengan kelelahan yang dalam. Tetapi ia menjalaninya dengan satu keyakinan yang tak pernah goyah, bahwa semua pengorbanannya tidak sia-sia. Ia percaya bahwa di rumah, ibunya dirawat dengan baik, dan Sinta menjalani kehidupan yang lebih layak berkat semua yang ia kirimkan. Namun keyakinan itu dibangun di atas sesuatu yang perlahan menjadi rapuh, kebohongan. Sinta semakin mahir menyusun cerita. Setiap kali Raka menelepon, suaranya selalu terdengar tenang, bahkan terkadang penuh kehangatan yang dibuat-buat. Ia menceritakan hal-hal yang ingin didengar Raka, bukan yang benar-benar terjadi. Ia mengatakan bahwa ibu Raka dalam kondisi stabil, bahwa semua kebutuhan terpenuhi, dan bahwa ia mampu mengurus semuanya dengan baik. Tidak ada satupun kata yang mengarah pada kenyataan yang sebenarnya. Raka yang mendengar semua itu merasa lega. Ia tidak pernah benar-benar meragukan, karena baginya, kepercayaan adalah dasar dari semua yang ia lakukan. Ia bahkan merasa bersalah karena tidak bisa berada di sana, sehingga ia berusaha menggantinya dengan mengirim lebih banyak uang, berharap itu cukup untuk menutupi ketidakhadirannya. Di sisi lain, kehidupan di rumah semakin jauh dari kata baik. Ibu Raka kini hidup dalam keterbatasan yang lebih parah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Ia semakin jarang mendapatkan perhatian yang layak. Makanan tidak selalu tersedia tepat waktu, kebutuhan dasar sering terabaikan, dan hari-harinya diisi dengan menunggu tanpa kepastian. Sinta tidak lagi merasa bersalah seperti dulu. Kebohongan yang ia ucapkan berulang kali mulai terasa seperti sesuatu yang biasa. Setiap kali ia menutup telepon setelah berbicara dengan Raka, tidak ada lagi perasaan bersalah yang mengganggu. Sebaliknya, ia merasa lega karena berhasil menjaga citra yang ia bangun. Uang yang terus datang semakin memperkuat pola hidupnya. Ia mulai terbiasa dengan kemewahan kecil yang dulu tidak pernah ia miliki. Ia membeli barang-barang yang tidak benar-benar ia butuhkan,
menghabiskan waktu di luar rumah, dan menikmati perhatian dari lingkungan barunya. Dunia yang ia jalani kini terasa jauh dari kehidupan sederhana yang pernah ia jalani bersama Raka. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Kebohongan yang terus ia bangun bukan hanya menipu Raka, tetapi juga mengubah cara ia melihat dirinya sendiri. Ia mulai meyakini bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang salah. Ia membenarkan tindakannya dengan berbagai alasan, seolah ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah bagian dari hak yang ia miliki. Di rumah, Ibu Raka semakin tenggelam dalam kesunyian. Ia mulai kehilangan kekuatan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Harapan yang dulu ia pegang mulai memudar, digantikan oleh kelelahan yang sulit dijelaskan. Ia masih mencoba bertahan, masih berusaha menjalani hari demi hari. Namun, ada bagian dalam dirinya yang mulai menyerah. Kadang, ia mendengar Sinta berbicara di telepon dengan nada yang berbeda. Nada yang terdengar manis, penuh perhatian, namun tidak pernah ia rasakan secara langsung. Ia tahu bahwa suara itu ditujukan untuk Raka, dan ia juga tahu bahwa apa yang dikatakan tidak sepenuhnya benar. Namun sekali lagi, ia memilih diam, menyimpan semua itu dalam hati yang semakin berat. Tetangga sekitar mulai semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka melihat perubahan yang terlalu mencolok, mendengar cerita yang tidak sejalan dengan kenyataan, dan merasakan ketegangan yang semakin jelas. Namun seperti sebelumnya, tidak ada yang benar-benar berani mengambil langkah lebih jauh. Batas antara kepedulian dan campur tangan terasa terlalu tipis. Sementara itu, Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan kecurigaan yang jelas, tetapi lebih seperti perasaan tidak tenang yang datang tanpa alasan yang pasti. Kadang, ketika ia berbicara dengan Sinta, ada sesuatu dalam suaranya yang terasa berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia tangkap sepenuhnya, namun cukup untuk membuatnya berpikir lebih lama setelah telepon berakhir. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, bahwa mungkin itu hanya akibat kelelahan atau kerinduan yang ia rasakan. Namun perasaan itu tidak benar-benar hilang. Ia datang dan pergi, seperti bayangan yang selalu mengikuti. Untuk menenangkan dirinya, Raka justru bekerja lebih keras. Ia mengambil lebih banyak tanggung jawab, mengejar peluang yang bisa meningkatkan penghasilannya, dan terus mengirimkan uang dalam jumlah yang semakin besar. Ia percaya bahwa selama ia bisa memberikan yang terbaik secara materi, semuanya akan tetap baik. Namun tanpa ia sadari, setiap uang yang ia kirim justru memperkuat jarak yang sudah terbentuk. Bukan hanya jarak fisik, tetapi juga jarak emosional yang semakin sulit dijembatani. Di suatu malam yang sunyi, ketika suara kereta kembali menggema di kejauhan, Sinta duduk sendirian di dalam rumah. Ia menatap layar ponselnya, melihat pesan dari Raka yang penuh perhatian dan harapan. Untuk sesaat, ia terdiam, seolah ada sesuatu yang mencoba muncul dari dalam dirinya. Namun perasaan itu segera ia tekan, digantikan oleh pikiran-pikiran yang lebih kuat. Ia meletakkan ponsel itu dan mengalihkan perhatiannya pada hal lain, seperti biasa. Kebohongan yang ia bangun sudah terlalu dalam, terlalu rapi, dan terlalu sulit untuk dihentikan. Ia tidak lagi memikirkan bagaimana semua ini akan berakhir. Yang ia tahu hanyalah bagaimana mempertahankan apa yang sudah ia miliki. Di sudut lain rumah, Ibu Raka terbaring lemah, menatap langit-langit dengan mata yang kosong. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Tidak tahu bagaimana Raka menjalani hidupnya, dan tidak tahu bahwa kebohongan yang terus dibangun akan membawa mereka pada titik yang tidak bisa kembali. Di antara suara kereta yang terus melintas dan malam yang semakin pekat, kehidupan mereka bergerak dalam arah yang semakin tidak seimbang. Kebohongan yang awalnya kecil, kini telah menjadi fondasi dari realitas yang berbeda, dan setiap hari yang berlalu hanya membuatnya semakin sulit untuk dihentikan. Waktu tidak pernah berhenti, dan bersama waktu, segala sesuatu yang dipendam perlahan menemukan bentuknya. Apa yang dulu hanya berupa rasa lelah, kini berubah menjadi kejengkelan, lalu berkembang menjadi sesuatu yang lebih tajam dan lebih dalam. Di dalam diri Sinta,
perasaan itu tumbuh tanpa ia sadari sepenuhnya, seperti bayangan yang semakin jelas ketika cahaya mulai redup. Setiap hari terasa semakin berat baginya, bukan karena kekurangan, melainkan karena perasaan terikat yang terus menghantui. Rumah yang dulu menjadi tempat berteduh, kini terasa seperti ruang sempit yang menahan langkahnya. Kursi roda yang selalu berada di sudut ruangan, seolah menjadi simbol dari semua yang ia anggap sebagai penghalang. Setiap kali matanya tertuju ke sana, ada perasaan tidak nyaman yang sulit ia jelaskan. Ibu Raka di sisi lain, semakin lemah dari hari ke hari. Tubuhnya yang dulu masih bisa bertahan, kini semakin rapuh. Ia lebih sering terbaring, dengan tenaga yang semakin berkurang. Namun yang paling terasa bukanlah rasa sakit di tubuhnya, melainkan kesepian yang semakin dalam. Ia masih mencoba bertahan dengan harapan yang tersisa, meski ia tahu bahwa sesuatu dalam rumah itu telah berubah jauh dari yang pernah ia kenal. Sinta mulai kehilangan batas antara sabar dan emosi. Hal-hal kecil yang dulu tidak berarti, kini bisa memicu kemarahan yang berlebihan. Ia tidak lagi mencoba memahami, tidak lagi berusaha melihat dari sudut pandang lain. Yang ia rasakan hanyalah tekanan yang terus menumpuk, dan keinginan untuk lepas dari semua itu semakin kuat. Suatu sore, ketika udara terasa panas dan suasana rumah begitu pengap, Sinta berdiri diam di tengah ruangan. Ia memandang sekeliling, seolah mencoba melihat kehidupannya dari sudut yang berbeda. Uang tidak lagi menjadi masalah. Kebutuhan sehari-hari terpenuhi, bahkan lebih dari cukup. Namun entah mengapa, ia tidak merasakan kebahagiaan seperti yang dulu ia bayangkan. Perasaan kosong itu perlahan berubah menjadi amarah yang tidak memiliki arah yang jelas. Ia mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan hidup yang ia jalani, dan tanpa ia sadari, menyalahkan ibu mertuanya yang selalu ada di hadapannya setiap hari. Dalam pikirannya, keberadaan wanita tua itu menjadi simbol dari semua yang menahannya. Pikiran-pikiran itu terus berputar, semakin kuat dan semakin sulit dikendalikan. Ia mulai membayangkan bagaimana hidupnya jika tidak ada lagi beban itu. Bagaimana jika ia bisa benar-benar bebas, tanpa harus terikat oleh tanggung jawab yang ia anggap tidak adil. Bayangan itu muncul sekali, lalu kembali lagi, dan semakin lama semakin sering. Di malam hari, ketika semua kembali sunyi, Sinta duduk sendirian dengan pikirannya yang semakin gelap. Ia tidak lagi sekadar merasa lelah atau kesal, tetapi mulai memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang perlahan mengambil bentuk dalam benaknya, meski ia sendiri belum sepenuhnya menyadari seberapa jauh pikirannya telah berjalan. Sementara itu, Ibu Raka tetap berada dalam dunianya sendiri. Ia masih berusaha menjalani hari demi hari dengan sisa kekuatan yang ada. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hati Sinta, tidak tahu bahwa perubahan yang ia rasakan akan segera mencapai titik yang berbahaya. Ia hanya merasakan jarak yang semakin jauh, dan itu sudah cukup untuk membuat hatinya terasa berat. Suara kereta yang melintas semakin sering terdengar dalam kesadaran Sinta. Bukan lagi sekadar suara latar, tetapi sesuatu yang mulai ia perhatikan dengan cara yang berbeda. Setiap kali suara itu datang, ia merasa ada sesuatu yang terlintas di pikirannya, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, namun cukup untuk membuatnya diam lebih lama. Suatu hari, saat ia sedang berdiri di dekat jendela, matanya tertuju pada rel kereta yang membentang di belakang rumah. Ia memandangnya cukup lama, seolah mencoba menemukan sesuatu di sana. Dalam pikirannya, bayangan-bayangan mulai terbentuk, tidak jelas namun terasa nyata. Ia tidak langsung menyadari arti dari semua itu, namun perasaan yang muncul membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangan begitu saja. Hari-hari berikutnya, pikiran itu tidak hilang, justru semakin sering muncul, semakin jelas, dan semakin sulit untuk diabaikan. Ia mulai melihat segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Apa yang dulu ia anggap sebagai bagian dari hidup, kini berubah menjadi sesuatu yang ingin ia lepaskan sepenuhnya. Di sisi lain, Raka masih berada jauh dari semua itu, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ia tetap bekerja,
tetap berjuang, dan tetap percaya bahwa semua yang ia lakukan membawa kebaikan. Ia tidak tahu bahwa di rumahnya sesuatu yang jauh lebih besar sedang terbentuk, sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan, bahkan dalam pikirannya yang paling gelap sekalipun. Suatu sore, ketika langit mulai berubah warna dan suara kereta terdengar dari kejauhan, Sinta berdiri di belakang kursi roda ibu mertuanya. Ia tidak langsung melakukan apapun, hanya berdiri dan memandang ke depan, ke arah rel yang semakin jelas terlihat. Tangannya berada di pegangan kursi roda, diam namun tidak benar-benar tenang. Untuk beberapa saat, waktu seolah berhenti. Tidak ada suara lain selain detak jantungnya sendiri dan gemuruh kereta yang semakin mendekat. Dalam pikirannya, semua perasaan yang selama ini ia pendam berkumpul menjadi satu, membentuk keputusan yang perlahan muncul ke permukaan. Ia tidak lagi merasa ragu seperti sebelumnya. Pikiran yang dulu hanya sekilas, kini terasa lebih nyata. Dalam diam, ia mulai melangkah perlahan, mendorong kursi roda itu sedikit demi sedikit. Tidak ada kata-kata, tidak ada penjelasan, hanya gerakan yang membawa mereka semakin dekat ke arah yang tidak pernah seharusnya terjadi. Di belakang rumah kecil itu, rel kereta membentang seperti garis yang memisahkan kehidupan lama dan sesuatu yang baru. Dan di antara suara kereta yang semakin keras dan langkah yang semakin pasti, kebencian yang selama ini tumbuh akhirnya mencapai puncaknya, membawa semua yang ada menuju titik yang tidak bisa kembali. Langit sore itu tampak redup, seolah matahari enggan bersinar terlalu terang di atas rumah kecil yang berdiri di tepi rel kereta. Angin berhembus pelan, membawa suara besi yang bergetar halus dari kejauhan, tanda bahwa kereta akan segera melintas seperti biasa. Namun sore itu, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa menekan. Seperti waktu yang berjalan menuju satu titik yang tak bisa dihentikan. Di belakang rumah, Sinta berdiri dengan kedua tangan menggenggam pegangan kursi roda. Di depannya, Ibu Raka duduk lemah. Tubuhnya yang rapuh terlihat semakin kecil di atas kursi itu. Ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun ada perasaan aneh yang membuat hatinya bergetar. Ia mencoba menoleh sedikit, melihat wajah Sinta yang berdiri di belakangnya. Namun yang ia temukan hanyalah ekspresi dingin yang sulit ia kenali. Langkah pertama terasa lambat. Roda kursi itu bergerak pelan di atas tanah yang tidak rata, meninggalkan jejak tipis di belakangnya. Tidak ada suara yang keluar dari mulut Sinta. Tidak ada penjelasan, hanya gerakan yang terus berlanjut seolah didorong oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar keinginan biasa. Ibu Raka mulai merasakan ada yang tidak beres. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan napasnya terasa tidak teratur. Ia mencoba bertanya, mencoba memahami. Namun kata-kata yang keluar hanya lemah dan terputus. Tidak ada jawaban yang ia terima. Hanya dorongan yang semakin pasti membawa dirinya mendekati rel yang kini terlihat jelas di depan mata. Suara kereta mulai terdengar lebih nyata. Gemuruhnya perlahan mengisi udara. Semakin lama semakin kuat, seperti peringatan yang datang terlambat. Di kejauhan, bayangan besar itu mulai terlihat, bergerak cepat tanpa bisa dihentikan. Sinta tetap diam. Dalam dirinya, semua perasaan yang selama ini ia pendam telah menyatu menjadi satu keputusan yang tidak lagi ia ragukan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa bersalah yang menghalangi. Semua itu telah tertutup oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang membuatnya merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah jalan keluar dari semua yang ia rasakan. Langkahnya semakin cepat. Roda kursi itu kini bergerak lebih pasti. Jarak antara mereka dan rel semakin dekat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi sebelum semuanya mencapai titik yang tidak bisa diubah. Angin yang berhembus kini terasa lebih kencang, membawa suara kereta yang semakin menggelegar di telinga. Ibu Raka mulai panik. Tangannya yang lemah mencoba menggenggam sisi kursi, seolah ingin menghentikan gerakan yang tidak ia inginkan. Air matanya mulai jatuh, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena kesadaran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam hatinya, ia hanya bisa memohon, meski ia tidak tahu kepada siapa harus berharap. Di depan mereka, rel kereta terbentang tanpa ampun.
Besi dingin itu tampak begitu dekat, begitu nyata, dan begitu mengancam. Suara kereta kini tidak lagi sekadar gemuruh, tetapi menjadi getaran yang terasa hingga ke dalam dada. Setiap detik terasa lebih cepat, namun juga lebih lambat pada saat yang sama. Sinta berhenti sejenak. Untuk beberapa detik, semuanya terasa diam, meski suara kereta terus mendekat. Ia menatap ke depan, ke arah rel yang kini hanya berjarak beberapa langkah. Dalam pikirannya, tidak ada lagi pertanyaan. Hanya keputusan yang telah ia buat dan siap ia jalani. Kemudian, tanpa ragu, ia mendorong kursi roda itu lebih kuat. Roda berdecit saat melewati batas tanah menuju rel. Tubuh Ibu Raka terguncang, dan ia tidak lagi mampu menahan rasa takut yang kini sepenuhnya menguasai dirinya. Air mata mengalir deras di wajahnya, sementara suaranya yang lemah tenggelam dalam gemuruh kereta yang semakin dekat. Detik-detik itu terasa seperti terhenti dalam ruang yang sempit antara hidup dan sesuatu yang tak bisa kembali. Bayangan kereta kini sudah terlihat jelas, besar dan tak terhindarkan, melaju dengan kecepatan yang tidak memberi ruang untuk kesalahan. Namun di saat yang sama, dari kejauhan, ada sesuatu yang bergerak cepat menuju mereka. Langkah kaki yang berlari dengan tergesa, napas yang terengah, dan suara yang hampir tenggelam oleh gemuruh kereta. Sosok itu muncul dari sisi rumah, bergerak tanpa ragu, dengan satu tujuan yang jelas. Raka. Ia tidak pernah memberi kabar tentang kepulangannya. Ia ingin memberi kejutan, ingin melihat keluarganya dalam keadaan bahagia setelah semua yang ia lakukan selama ini. Namun apa yang ia lihat di depan matanya bukanlah kebahagiaan, melainkan sesuatu yang menghancurkan segala yang ia percaya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari sekuat tenaga. Setiap langkah terasa berat, namun ia tidak berhenti. Matanya tertuju pada satu hal, ibunya yang berada di atas rel dan Sinta yang berdiri di belakangnya. Suara kereta kini hampir menutupi segalanya. Jarak semakin dekat, waktu semakin sempit, dan setiap detik menjadi penentu dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Raka melompat ke arah kursi roda itu. Tangannya meraih tubuh ibunya, menariknya dengan sekuat tenaga menjauh dari rel, tepat sebelum kereta melintas dengan kecepatan penuh. Angin kencang dari kereta yang lewat menyapu tubuh mereka, membawa suara yang memekakan telinga. Dalam satu momen yang singkat namun terasa panjang, semuanya berubah. Raka terjatuh di tanah, memeluk ibunya erat, memastikan bahwa ia masih ada, masih bernafas. Tubuhnya gemetar, bukan karena lelah, tetapi karena apa yang baru saja ia saksikan. Di depan mereka, Sinta berdiri membeku. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Tidak ada kata yang keluar, tidak ada penjelasan, hanya keheningan yang tiba-tiba terasa sangat berat. Kereta telah berlalu, namun suara yang tersisa kini bukan lagi gemuruh besi, melainkan detak jantung yang berdebar keras di antara mereka. Di atas tanah yang berdebu, di samping rel yang masih bergetar, kebenaran akhirnya muncul tanpa bisa disembunyikan lagi. Debu yang berterbangan perlahan mulai mengendap setelah kereta melintas, meninggalkan suasana yang sunyi namun penuh tekanan. Raka masih terduduk di tanah, memeluk tubuh ibunya yang gemetar dalam pelukannya. Nafasnya belum stabil, jantungnya masih berdetak keras, dan pikirannya seperti belum mampu menerima apa yang baru saja terjadi. Dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh keyakinan runtuh dalam satu momen yang begitu cepat. Ia menatap wajah ibunya yang basah oleh air mata. Tubuh renta itu masih gemetar, namun perlahan mencoba tenang di dalam pelukan anaknya. Raka merasakan sesuatu yang menusuk di dalam hatinya, bukan hanya karena hampir kehilangan, tetapi karena menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Perlahan, ia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Sinta yang masih berdiri kaku beberapa langkah dari mereka. Wajah wanita itu pucat, matanya kosong, dan tubuhnya seolah kehilangan kekuatan untuk bergerak. Tidak ada lagi kepura-puraan,
Tidak ada lagi senyum yang selama ini ia dengar melalui telepon. Yang ada hanya kenyataan yang telanjang dan tidak bisa disembunyikan. Dalam diam, Raka mencoba menyusun kembali semua potongan yang selama ini ia abaikan. Setiap kata yang pernah ia dengar, setiap kabar yang terdengar baik-baik saja, kini terasa berbeda. Ada banyak hal yang tiba-tiba menjadi masuk akal, namun juga menyakitkan untuk diterima. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam bayangan yang tidak pernah benar-benar nyata. Ia berdiri perlahan, masih memegangi ibunya dengan hati-hati. Tubuhnya terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban yang tiba-tiba menekan dari segala arah. Ia menatap Sinta dengan pandangan yang tidak lagi sama seperti dulu. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kepercayaan, hanya pertanyaan yang tidak perlu diucapkan karena jawabannya sudah terlihat jelas. Sinta mencoba membuka mulutnya, namun tidak ada suara yang keluar. Semua kata yang mungkin ingin ia ucapkan seolah tertahan di tenggorokan. Ia tahu bahwa tidak ada penjelasan yang cukup untuk menghapus apa yang baru saja terjadi. Dalam satu tindakan, ia telah menghancurkan sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Raka tidak berteriak, tidak meluapkan amarahnya dengan kata-kata. Justru diamnya terasa lebih berat. Ia hanya menatap, cukup lama untuk membuat suasana semakin menekan. Dalam tatapan itu, ada kekecewaan yang dalam, ada luka yang tidak terlihat, dan ada kesadaran bahwa semuanya telah berubah. Ia kemudian mengalihkan pandangannya, memilih untuk tidak melihat Sinta lebih lama. Fokusnya kini hanya satu, ibunya. Dengan hati-hati, ia membantu ibunya kembali ke kursi roda, memastikan bahwa ia dalam posisi yang aman. Setiap gerakannya penuh perhatian, seolah ingin menebus semua waktu yang telah hilang. Saat ia mendorong kursi roda itu menjauh dari rel, langkahnya terasa berbeda. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebingungan tentang apa yang harus ia lakukan. Keputusan itu tidak perlu diucapkan, karena sudah terbentuk dengan sendirinya di dalam hatinya. Di dalam rumah, suasana terasa asing. Tempat yang dulu penuh kenangan, kini terasa seperti ruang yang menyimpan banyak hal yang tidak ia ketahui. Raka memandangi sekeliling, mencoba melihat perubahan yang selama ini terjadi tanpa sepengetahuannya. Barang-barang baru, suasana yang berbeda, dan detail kecil yang menunjukkan bahwa kehidupan di sini tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Ia menemukan bukti-bukti kecil yang perlahan membentuk gambaran yang lebih besar. Pengeluaran yang tidak wajar, barang-barang yang tidak pernah ia rencanakan, dan kondisi ibunya yang jauh dari kata terawat. Semua itu menjadi jawaban atas pertanyaan yang selama ini hanya ia rasakan tanpa benar-benar ia pahami. Sinta masih berada di luar, tidak langsung mengikuti mereka masuk. Ia berdiri sendiri, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rasa takut mulai menggantikan semua emosi yang sebelumnya ia rasakan. Ia menyadari bahwa semua yang ia bangun selama ini telah runtuh dalam satu momen, dan tidak ada cara untuk mengembalikannya seperti semula. Beberapa saat kemudian, ia masuk perlahan. Langkahnya tidak lagi penuh keyakinan seperti sebelumnya. Ia melihat Raka yang sedang duduk di samping ibunya, memastikan bahwa wanita tua itu merasa lebih tenang. Pemandangan itu terasa seperti sesuatu yang jauh, sesuatu yang tidak lagi menjadi bagian dari dirinya. Tidak ada percakapan yang terjadi. Keheningan memenuhi ruangan, namun bukan keheningan yang damai. Ini adalah keheningan yang penuh dengan makna, yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Setiap detik terasa panjang, setiap napas terasa berat. Raka tidak menatap Sinta lagi. Ia tidak merasa perlu. Baginya, apa yang terjadi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Kepercayaan yang ia berikan selama ini telah hancur, dan tidak ada alasan untuk mencoba memperbaikinya. Ia tidak lagi mencari penjelasan, karena ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Di dalam hatinya, ada luka yang tidak bisa ia ungkapkan. Bukan hanya karena tindakan yang ia lihat, tetapi karena pengkhianatan yang datang dari orang yang paling ia percaya. Semua pengorbanan yang ia lakukan, semua harapan yang ia bangun, kini terasa seperti sesuatu yang sia-sia. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang masih ia pegang, ibunya. Ia menyadari bahwa meski banyak hal telah hancur, masih ada sesuatu yang bisa ia lindungi, sesuatu yang masih bisa ia jaga. Dan itu menjadi alasan baginya untuk tetap berdiri, meski dengan hati yang terluka. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya.
Tidak ada suara selain hembusan angin dan sesekali gemuruh kereta yang melintas. Namun kali ini, suara itu tidak lagi terasa sama. Ia membawa sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menandai bahwa kehidupan mereka telah berubah sepenuhnya. Di dalam rumah kecil itu, 3 orang berada dalam satu ruang yang sama, namun dengan dunia yang berbeda. Dan di antara semua itu, satu hal menjadi jelas. Kepulangan yang seharusnya membawa kebahagiaan justru menjadi awal dari akhir yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam berlalu dengan lambat, seolah waktu sengaja ditarik panjang agar setiap rasa yang ada benar-benar terasa. Di dalam rumah kecil itu, tidak ada yang benar-benar tidur. Raka duduk di samping ibunya hampir sepanjang malam, sesekali membenarkan posisi selimut dan memastikan napas wanita tua itu tetap tenang. Wajahnya terlihat lelah, namun bukan kelelahan karena kerja, melainkan kelelahan yang datang dari dalam, dari sesuatu yang lebih berat dari sekadar fisik. Sementara itu, Sinta berada di sudut lain rumah, duduk diam tanpa arah. Tidak ada lagi kesibukan yang biasa ia lakukan. Tidak ada lagi distraksi yang bisa mengalihkan pikirannya. Semua yang terjadi sore itu terus berputar di kepalanya, berulang tanpa henti, seolah memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Pagi datang tanpa membawa kehangatan. Cahaya matahari yang masuk melalui celah dinding tidak mampu mengusir suasana yang masih terasa dingin. Raka berdiri perlahan, tubuhnya terasa kaku, namun pikirannya sudah lebih jelas. Ia tidak lagi berada dalam keadaan terkejut seperti semalam. Kini, yang tersisa adalah kesadaran yang pahit namun pasti. Ia memandang sekeliling rumah itu sekali lagi. Setiap sudutnya kini memiliki makna yang berbeda. Bukan lagi sekadar tempat tinggal, tetapi ruang yang menyimpan pengkhianatan, kebohongan, dan luka yang tidak akan mudah hilang. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang sama seperti sebelumnya. Ada sesuatu yang telah rusak, dan itu tidak bisa diperbaiki hanya dengan waktu. Dengan tenang, ia mulai merapikan beberapa barang milik ibunya. Gerakannya pelan namun pasti, seolah setiap tindakan yang ia lakukan sudah melalui keputusan yang matang. Ia tidak terburu-buru, tidak juga ragu. Semua yang ia lakukan adalah bagian dari langkah yang sudah ia pilih. Ibu Raka memperhatikan dengan mata yang lemah, namun penuh pengertian. Ia tidak bertanya, tidak mencoba menghentikan. Karena dalam hatinya ia sudah memahami. Ada kesedihan di sana, namun juga ada kelegaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tahu bahwa anaknya sedang melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang akan menentukan arah hidup mereka ke depan. Sinta yang melihat itu mulai merasa gelisah. Ia menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang mungkin tidak bisa ia hentikan. Ia berdiri perlahan, mencoba mendekat, namun langkahnya terasa berat. Ada rasa takut yang muncul, rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut akan sesuatu di luar, tetapi takut menghadapi konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Raka tidak langsung menatapnya. Ia tetap fokus pada apa yang sedang ia kerjakan, seolah kehadiran Sinta tidak lagi memiliki arti yang sama. Namun setelah beberapa saat, ia akhirnya berhenti dan berdiri tegak. Ia menoleh, menatap Sinta dengan pandangan yang tenang namun penuh makna. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada suara yang meninggi. Justru ketenangan itu terasa lebih berat. Dalam tatapan itu, Sinta melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Keputusan yang tidak bisa diubah. Raka tidak mengatakan banyak hal. Ia tidak merasa perlu menjelaskan panjang lebar. Baginya, apa yang terjadi sudah cukup untuk menjadi jawaban. Ia hanya menyampaikan dengan singkat, dengan suara yang datar namun jelas, bahwa ia akan membawa ibunya pergi dari rumah itu. Ia tidak menyebut kata perpisahan secara langsung, namun maknanya sudah sangat jelas. Sinta terdiam. Semua kata yang mungkin ingin ia ucapkan terasa tidak berarti. Ia menyadari bahwa tidak ada pembelaan yang cukup kuat untuk mengubah keputusan itu. Semua yang telah ia lakukan kini berdiri di hadapannya sebagai kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Di dalam dirinya, penyesalan mulai muncul, namun datang terlambat. Ia teringat semua momen yang pernah ia lalui bersama Raka, semua kebaikan yang pernah ia terima, dan semua kesempatan yang pernah ia miliki untuk memilih jalan yang berbeda.
Namun semua itu kini hanya menjadi kenangan yang tidak bisa diulang. Raka kembali melanjutkan persiapannya. Ia mengangkat barang-barang sederhana, memastikan semua yang dibutuhkan ibunya sudah siap. Tidak ada yang berlebihan, hanya hal-hal penting yang bisa mereka bawa. Ia tidak peduli harus memulai dari nol lagi, karena baginya yang terpenting adalah menjauh dari tempat yang telah kehilangan maknanya. Saat semuanya sudah siap, ia mendorong kursi roda ibunya menuju pintu. Langkahnya tidak cepat, namun penuh kepastian. Setiap dorongan terasa seperti melepaskan satu bagian dari masa lalu yang selama ini ia pegang. Di depan pintu, ia berhenti sejenak. Ia tidak menoleh ke belakang, tidak juga mengucapkan kata perpisahan yang panjang. Ia hanya berdiri beberapa detik, seolah memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk benar-benar melepaskan semua yang ada di dalam rumah itu. Sinta berdiri di dalam, memandang punggung Raka yang semakin jauh. Ia ingin melangkah, ingin mengatakan sesuatu, namun tubuhnya tidak bergerak. Ada sesuatu yang menahannya. Sesuatu yang membuatnya sadar bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Pintu terbuka, dan cahaya pagi menyambut langkah Raka dan ibunya. Di luar, suara kereta kembali terdengar, seperti biasa. Namun kali ini terasa berbeda. Tidak lagi sekadar latar belakang, tetapi seperti penanda bahwa sebuah bab telah berakhir. Raka melangkah menjauh dari rumah itu, meninggalkan segala yang pernah ia bangun di sana. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tidak tahu bagaimana ia akan memulai lagi. Namun ia tahu satu hal. Ia tidak ingin kembali ke tempat yang sama. Di dalam hatinya, ada luka yang akan membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun di balik luka itu, ada kesadaran yang lebih kuat. Ia menyadari bahwa kehadiran, perhatian, dan kejujuran jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa ia kirimkan dari jauh. Sementara itu, Sinta tetap berdiri di tempatnya, sendirian di dalam rumah yang kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara yang mengisi ruang itu. Tidak ada lagi kehidupan yang ia kenal sebelumnya. Semua yang tersisa hanyalah bayangan dari keputusan yang telah ia buat. Dan di antara suara kereta yang terus melintas, dan waktu yang tidak pernah berhenti, kehidupan mereka bergerak ke arah yang baru, dengan luka, dengan pelajaran, dan dengan kenyataan bahwa tidak semua yang hancur bisa diperbaiki kembali.